Kesayangan kita, Dr. Winda. Silakan dong. Thank you Diana. Semangat pagi. Walaupun berpuasa suaranya kayak nggak puasa ya. Hati-hati jangan sampai nanti dikira orang nggak puasa. Ya, oke. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat berpuasa buat yang berpuasa ya. Semoga lancar-lancar puasanya. Dan amalnya semua bisa menjadi berkah ya. Oke. Karena kita puasa, jadi kita juga topiknya tentang puasa hari ini ya. Puasa bersama Flavanol. Sejauh ini ada yang nggak lancar puasanya? Belum ya? Ya Allah, masa baru beberapa hari udah nggak lancar ya? Gimana lagi nanti di belakang? Aduh. Kalau cewek enak lah alasannya ya. Ya lagi nggak bisa, lagi halangan. Kalau bapak-bapak nggak bisa ya. Awas aja nanti saya ketemu di bawah ya. Lagi di pojokan. Oke. Kalau kita ngomongin puasa itu udah terkenal banget tuh bermanfaat buat kesehatan. Bagus untuk kesehatan. Tidak hanya sekedar untuk ibadah, tapi bagus juga untuk kesehatan. Bisa bagus untuk membantu kita mencegah diabetes ya. Membantu juga bahkan untuk menurunkan berat badan. Makanya jangan heran biasanya yang puasa tuh pada turun berat badannya. Tapi begitu lebaran naik lagi, ya kan? Terus juga bisa membantu bahkan meningkatkan kesehatan jantung loh. Ya karena biasanya kalau kita berpuasa, makan kita memang cenderung lebih terkontrol. Jadi bagus untuk kesehatan jantung kita juga. Bagus untuk mencegah penyakit neurodegeneratif, bisa juga menurunkan resiko kanker ternyata. Ya, bisa membantu meredakan stres. Terus sama juga bermanfaat untuk kecantikan. Kok bisa? Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Mulai dari mencegah diabetes. Kalau kita berpuasa, itu dia kan kita otomatis terbatasi untuk asupan kalori kita. Dengan begini, itu akan membuat gula darah kita tuh nggak langsung cepat naik. Otomatis kerja insulin kita juga jadi lebih ringan. Sehingga kejadian yang namanya resistensi terhadap insulin itu bisa lebih diminimalisir. Kalau kita konsumsi Flavanol, itu justru terjadi yang namanya protektif. Ternyata dia juga, kalau kita konsumsi, bandingkan dengan mengkonsumsi Flavanol ya, itu juga dia ternyata punya sifat yang protektif terhadap kerusakan dari sel beta, di mana sel beta inilah nanti yang akan menghasilkan insulin. Kalau sel betanya terlindungi, produksi insulinnya bagus. Gitu ya. Dan juga dia itu bisa menghambat transporter glukosa di mukosa usus supaya kalau kita konsumsi gula itu nggak cepet banget terserap glukosanya, gulanya. Jadi gulanya itu kita nggak cepet naik, gitu ya. Makanya kenapa kadang-kadang selalu yang lebih sering saya anjurkan, kapan sih paling ideal kita mengkonsumsi Flavanol? Sebenarnya kalau mau paling ideal justru sebelum makan. Kenapa? Karena ini, manfaat ini. Ya, supaya membantu untuk membatasi penyerapan gulanya. Gitu ya, jadi biar gulanya nggak cepat tinggi. Jadi sama-sama bisa membantu untuk mencegah diabetes. Lalu juga bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Ya, kalau kita puasa, otomatis kita biasanya kalau kita berpuasa tetap beraktivitas ya. Berarti artinya apa? Dengan metabolisme yang sama, pengeluaran kalori yang sama, tapi masuknya asupannya lebih sedikit. Sehingga ada selisih, defisit kalori ya. Sehingga defisit kalori ini membuat makanya turun berat badan. Sama halnya dengan kalau kita konsumsi Flavanol. Kalau kita konsumsi Flavanol itu dia kebalikannya kerjanya. Dia lebih ke meningkatkan metabolismenya. Walaupun asupannya sama, tapi metabolismenya naik, yang keluar jadi lebih banyak. Jadi tetap sama-sama defisit. Dan akhirnya itu bisa membantu juga untuk menurunkan berat badan. Bahkan kalau dari hasil penelitiannya, kita kalau konsumsi katekin 690 mg per hari, selama 12 minggu, itu berarti kira-kira 3 bulan ya, itu bisa mengurangi total berat badan kita tuh kurang lebih 3 kg. Dengan juga bisa mengurangi lingkar pinggang kurang lebih 3,3 cm. Jadi banyak orang yang terlihat badannya sih ideal, tapi buncit. Ya,
hati-hati juga. Ini biasanya paling sering bapak-bapak nih. Ya langsung pegang-pegang perut. Hati-hati, kenapa? Itu tetap bisa berpotensi dia diabetes. Diabetes nggak hanya semata-mata obesitas, tapi lingkar perut. Ya. Dan juga kadar lemak tubuhnya itu bisa berkurang sampai 1,5 kilogram, ya. Nah, lalu juga dia ternyata tadi kan kita berpuasa juga bisa meningkatkan kesehatan jantung. Kenapa? Karena kalau kita puasa tadi, asupannya lebih terkontrol. Otomatis itu bisa membantu juga untuk menurunkan kadar kolesterol jahat kita. Itu LDL. Nah, kalau LDL kita turun, HDL kita bisa naik, ya, trigliserida kita turun, otomatis itu bagus untuk jantung kita. Sama halnya dengan kalau kita mengkonsumsi flavanol. Kalau kita konsumsi flavanol, itu kita pembuluh darah kita terbuka. Peredaran darah kita jadi lebih lancar. Ya, terus juga si flavanol ini bisa membantu untuk mencegah terjadinya oksidasi LDL. Jadi walaupun nih kita konsumsi yang kolesterolnya tinggi, tapi LDL-nya itu bisa dicegah oksidasinya supaya nggak nempel jadi plak pada pembuluh darah. Jadi bisa mencegah juga terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, ya. Terus juga bisa membantu mencegah penyakit neurodegeneratif. Kok bisa? Ternyata kalau kita berpuasa, itu kalau kita ngomongin penyakit neurodegeneratif itu biasanya banyak hubungannya dengan persyarafan, ya. Penyakit neurodegeneratif itu contohnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Contoh penyakit neurodegeneratif. Alzheimer, saraf kejepit kurang pas. Parkinson. Yang sederhana apa? Pikun. Ya yang sederhana aja, nggak usah ribet-ribet, ya. Pikun. Terus apa lagi? Gampang capek. Ya? Ya? Gangren bukan. Kalau gangren itu komplikasi dari diabetes. Penyakit degeneratif itu artinya dia gagal bertumbuh. Berarti terjadi penurunan. Jadi yang sifatnya makin tua, makin menurun. Tapi hubungannya dengan neuron, saraf. Nah, makanya tadi apa contohnya? Makin lama makin menurun apa? Otak. Ya, nggak cuma pikun sih sebenarnya, bisa pikun, bisa juga intelektualitas, ya. Mungkin ibaratnya dulu kita jago banget matematikanya, sekarang udah mulai agak-agak melambat nih hitung duit. Aduh, gimana? Nah, gitu kan? Itu namanya, itu salah satu contoh neurodegeneratif. Hitung fulus cepet ya, Bu. Mau umur berapa juga cepet ya. Gitu, ya. Terus ibaratnya termasuk juga otot. Otot kan hubungannya juga persyarafan kan. Dulu pas kita masih muda kita energik, ya kan? Gak gampang pegel-pegel. Nah tapi sekarang makin tua, capek. Baru naik satu lantai tangganya udah, ya kan? Udah langsung pegel, naik betis. Ya itu salah satu beberapa contoh neurodegeneratif sederhananya, ya. Kalau versi penyakitnya tadi Alzheimer, Parkinson, dan banyak lagi, ya. Ternyata kalau kita berpuasa, itu tuh malah bisa membantu melindungi persyarafan kita. Dari mencegah tadi fungsinya yang mulai makin lama makin menurun. Gitu ya, karena dengan kita berpuasa, itu akan meminimalisir, balik lagi ya, meminimalisir asupan. Terminimalisir asupan yang masuk, berarti terminimalisir juga zat-zat atau komponen-komponen yang sifatnya juga merusak. Termasuk di sini adalah merusak persyarafan, ya, gitu. Dan ternyata tidak hanya berpuasa lah yang punya manfaat tersebut. Mengkonsumsi flavanol juga punya manfaat dalam mencegah penyakit neurodegeneratif. Kerjanya gimana? Ternyata kalau kita konsumsi 1-2 jam minum flavanol, itu bisa aliran sistem saraf kita malah jadi bisa terbangun, gitu ya. Makanya kenapa ada mungkin beberapa, Dok, iya saya habis minum flavanol, jadi sakit di sini, sakit di situ, sakit begini, begitu. Kenapa? Karena persyarafan yang biasanya selama ini sudah mulai tumpul, udah ke-trigger lagi. Jadi sensitif kembali. Gitu. Yang awalnya tumpul sudah mulai ke-trigger.
Makanya yang tadi mungkin selama ini malah jadi nggak terasa sakitnya, malah jadi terasa. Karena itu ya, memang dengan konsumsi 1-2 jam dalam flavanol ini, dia bisa meningkatkan aliran dari sistem persyarafan. Dan juga dia bisa membantu untuk meningkatkan nitric oxide. Ya, dimana nitric oxide ini dia termasuk dalam salah satu antioksidan alami tubuh kita juga. Ya, dimana dia bisa menangkal radikal bebas, melindungi sel-sel tubuh, sehingga bisa membantu meningkatkan memori dan juga psikomotorik pergerakan, gitu kan? Karena semua digerakkan oleh syaraf, ya, dikontrol sama syaraf semua. Lalu juga bisa menurunkan resiko kanker. Puasa bisa menurunkan resiko kanker, ya. Kenapa? Kalau kita puasa, sel-sel kita itu dia agak lebih lambat untuk dia beregenerasinya, termasuk terjadi juga pada si sel kanker. Metabolismenya menurun, perkembangannya jadi bisa menurun juga, gitu ya. Selain itu juga tadi ya, balik lagi, karena asupan yang dibatasi, jangankan yang bagus-bagus dibatasi, yang jelek-jelek pun ikutan terbatasi juga. Jadi kita tidak memasukkan ke dalam tubuh kita zat-zat yang negatif, yang bisa merusak si sel-sel tubuh, yang sampai bisa membuat si sel-sel tubuh kita yang tadi normal itu jadi bermutasi menjadi sel kanker, ya. Sama halnya dengan flavanol. Ya, flavanol udah tahu kan, dia antioksidan. Jadi jelas dia adalah penangkal radikal bebas, ya. Selain itu juga dia bisa sebagai tadi ya, antioksidan tadi apa? Balancing, ya, and protecting. Dia bisa nih, umpamanya kan namanya sel kanker, itu kan gerakannya percepat pertumbuhannya agresif kan? Nah, yang terlalu cepat itu ditekan. Supaya jangan sampai terlalu cepat. Bahkan juga diprotek. Yang mana yang diprotek? Yang masih normal. Jangan sampai yang normal malah berubah pula jadi tidak normal, ya. Lalu juga bisa meredakan stres. Nah, ini saya mau nanya deh, kalau teman-teman yang berpuasa jadi stres atau enggak? Malah kayaknya jadi lebih tenang nggak sih? Iya kan? Malah terasa lebih tenang kan? Iya, kenapa? Karena ternyata dia bisa menurunkan hormon kortisol. Pada saat kita berpuasa, hormon kortisol kita tuh malah bisa lebih ditekan. Sehingga malah bukannya kita stres, malah entah kenapa kita kalau puasa kok bawaannya malah lebih tenang. Gitu kan? Malah nggak emosi. Itu justru makanya dibilang kan, kalau berpuasa jangan hanya puasa makan, tapi juga puasa iman, ya kan? Jangan marah-marah. Padahal sebenarnya jangan marah-marah pada saat kita berpuasa malah lebih gampang dibandingkan jangan marah-marah pada saat kita tidak berpuasa. Jadi jangan sampai gagal, ya. Soalnya lebih gampang loh justru, ya. Nah, terus juga kita berpuasa ternyata memberikan berpuasa itu dapat meredakan stres. Demikian juga dengan pada flavanol. Kalau kita konsumsi flavanol, itu dia punya, karena di coklat ya, itu dia punya namanya tuh zat triptofan, ya. Senyawa triptofannya itu terkenal untuk mood booster. Jadi bisa sebagai antidepresan alami, ya, sehingga otomatis ya bisa ngurangin stres, kecemasan yang berlebihan, ya, moodnya jadi lebih bagus, emosinya lebih bagus, bahkan bisa malah cenderung lebih happy. Karena hormon serotonin dan endorfinnya itu malah meningkat, gitu ya. Jadi kalau dengan begitu kita jadi lebih rileks, pikiran kita lebih positif, lebih bahagia, ya. Dan juga bagus untuk kecantikan. Nah, ini biasanya mungkin yang ibu-ibu yang lebih merasakan. Kalau pas lagi puasa kira-kira masalah kulit meningkat atau malah menurun? Malah menurun kan? Apalagi mungkin nanti ditanya mungkin anak-anaknya, ada yang anak-anak perempuan terutama ya, yang remaja-remaja kan suka masalah tuh dengan kulit kan. Biasanya pada saat puasa itu malah justru gak gitu bermasalah loh. Perkara jerawat. Itu saya merasakan, soalnya di klinik itu justru pada saat puasa pasiennya menurun. Income-nya menurun dong gitu ya. Tapi it's real gitu ya. Maksudnya karena memang ternyata kalau kita puasa itu salah satu proses detoksifikasi juga. Proses pembersihan dari dalam yang nanti akan keluar lewat kulit.
terlihat hasilnya dari kulit kita ya. Jadi bagus untuk membersihkan kulit, mengatasi jerawat, mencegah iritasi kulit, gatal-gatal sama eksim. Nah, kalau umpamanya flavanol sama juga, bisa juga memberikan efek untuk kecantikan kulit juga ya. Bisa buat anti-aging ya, proses penuaan, mencegah proses penuaan kulit, membuat kulit jadi lebih lembab, menghaluskan kulit, memudarkan flek-flek hitam juga, menghilangkan kerutan dan juga mengurangi pembentukan kemerahan. Apalagi kalau yang suka kena matahari ya, berjemur, ya kan? Jadi merah kulitnya. Nah, merah ini awalnya merah, lama-lama habis itu jadi flek. Nah, supaya jangan sampai jadi flek, merahnya harus segera diredakan. Nah, ini salah satunya bisa manfaat dari flavanol ya. Nah, kesimpulannya ternyata kalau kita konsumsi flavanol, itu seperti kita berpuasa juga manfaatnya. Jadi apa manfaat yang kita dapatkan dari berpuasa, itu juga bisa kita dapatkan dengan kita mengkonsumsi flavanol. Gitu ya. Jadi ibarat ini buat teman-teman mungkin yang berpuasa sih aman-aman aja ya, berarti kan sudah bisa mendapatkan manfaatnya. Buat yang nggak berpuasa gimana dok? Ya coba aja berpuasa, tapi saya nggak kuat dok puasa. Ya udah konsumsilah flavanolnya supaya bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti teman-teman yang berpuasa ya. Nah ini dia. Memperkenalkan produk sains kita, Cocoa Flavanol Original dan Sweet, Cocoa Flavanol with L-arginine dan juga Flavanol Men. Cuman saya tidak membahas secara detail lagi satu persatu ya, karena kan kita topiknya lebih kepada puasanya. Dan di sini kalau untuk flavanol ya sudah tahu untuk ekstraksinya ya, metode ekstraksi dari si coklat flavanolnya sendiri ini dia berbeda dibandingkan coklat pada umumnya ya. Dia metodenya berbeda, kenapa? Karena metode yang mereka gunakan di sini yaitu Barry Callebaut, itu dia sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alaminya, dimana kalau dibandingkan dengan metode konvensional itu turun drastis. Ya, hanya cuma sekitar gak nyampe 40%. Ya. Jadi memang di sini Barry Callebaut fokusnya adalah membuat coklat sehat, bukan coklat enak ya. Terus juga ini sudah ada juga banyak studi klinisnya juga, yang bahkan studi klinisnya pun juga sudah dipatenkan. Ya, ini yang untuk kulit. Studi klinisnya ini ternyata terbukti bahwa ekstrak kokoa ini itu bermanfaat untuk kesehatan kulit, terutama untuk anti-aging, ya, memperbaiki struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis-garis halus dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Dan juga bagus ternyata buat prostat. Ya, bapak-bapak kan udah tahu ya, cepat atau lambat pasti akan mengalami pembesaran prostat. Tinggal bagaimana caranya mengulur waktu deadline-nya supaya apa? Jangan terganggu kualitas hidupnya, ya kan? Nah, ternyata mengkonsumsi Cocoa Flavanol itu bisa membantu terapi masalah prostat supaya pembesaran prostatnya lebih lambat, bahkan bisa juga sekalian untuk mencegah resiko kanker prostat. Lalu ada juga tadi ya, ini memang untuk menurunkan berat badan, ya tadi sudah ada, itu dia memang bisa membantu menurunkan berat badan dengan lebih kepada meningkatkan metabolismenya, jadi lebih ke fat burner, ya, fat burnernya. Nah, terus juga ada juga ya, masih tetap karena kalau bagaimanapun masih COVID ya sekarang, jadi memang Cocoa Flavanol itu secara klinis ternyata punya efek antivirus juga, antiviral. Nah, di sini dia itu memang sudah terbukti bisa mencegah pengembangan dari si virus pernafasan. Salah satunya adalah virus COVID-19 dan juga bahkan bisa juga untuk mencegah perkembangan DNA dari virus herpes simplex, ya. Tahu herpes simplex? Yang penyakit menular seksual itu? Herpes? No, beda. Herpes. Tapi herpes itu ada dua. Ya, herpes simplex itu, ini soalnya suka kebalik-balik. Ya dok, dia kena herpes, dikira herpes yang penyakit menular seksual. Ternyata herpes yang cacar. Ya, jadi ada nama herpes simplex, ada satu lagi namanya herpes zoster. Nah, kalau yang cacar itu herpes zoster. Nah, kalau yang penyakit menular seksual itu yang herpes simplex,
ya. Jadi nanti kalau ditanya, ada mungkin ya prospeknya gitu kan, nanya, iya sakit apa herpes, tanya jelas herpes apa dulu nih. Jangan sampai salah pula ya. Kirain yang langsung, kan kadang-kadang kita suka gitu kan, kok dia bisa kena herpes sih, jangan-jangan main kotor. Mikirnya gitu kan. Mikirnya langsung aneh-aneh nih kalau yang PMS. Padahal ternyata herpes zoster cacar doang ya. Kasihan orang nanti udah diiniin jadinya ya. Oke, lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini dia badan otoritas keamanan pangan Eropa ya. Jadi seperti BPOM-nya Eropa gitu. Di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita. Kalau cocoa flavanol itu dia bagus untuk elastisitas pembuluh darah sehingga kita punya aliran darah itu bisa lebih baik. Nah, jadi secara keseluruhan flavanol ini dia bagus untuk menjaga tekanan darah kita ya, baik sistolik maupun diastolik. Terus juga bisa membantu mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit kita. Untuk konsumsinya, untuk yang original maupun sweet, itu bisa dikonsumsinya 3-5 gram setiap hari atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Atau yang DTM bisa minumnya 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster ya. Nah, kalau pada puasa minumnya kapan, Dok? Bebas. Mau minumnya pas sahur boleh atau minum pas berbuka juga boleh. Nyamannya teman-teman masing-masing. Ya, tergantung pada tubuh masing-masing. Ada yang lebih suka pas sahur aja, Dok, lebih enak. Jadi saya seharian energi justru boleh. Atau saya lebih sukanya ini, Dok, pas buka aja. Pas berbuka, jadi supaya karena biasanya berbuka itu kan kita makannya banyak, Dok. Jadi biar jangan penyerapan glukosa kayak tadi kata dokter, boleh juga. Ya, preferensi masing-masing aja. Oke. Nah, kalau yang Flavanol Man ini mungkin lebih kepada yang sedang tidak berpuasa ya, makanya tetap saya cantumkan. Kalau mau konsumsi Flavanol Man bisa konsumsinya 2 hari sekali ya. Terima kasih, tubuh sehat, ibadah lancar. Tepuk tangan untuk Dokter Widya.